Oke, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan dulu nama Ibu Kintan Mistiani, Ibu pengganti guru biologi Bu Yuli untuk sementara waktu. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai sistem pencernaan ya. Oke, sebelumnya kan kita udah sebelumnya nih, kalian udah bahas mengenai sistem jaringan tumbuhan, ya kan? Di manusia juga ada jaringannya nih, yaitu banyak jaringan, lebih banyak daripada tumbuhan. Kalau di tumbuhan ada silam dan floem, dan juga pengolahan makanan di daun, tapi kalau di manusia itu menggunakan sistem pencernaan. Oke, kali ini yang akan kita bahas, tujuan pembelajarannya yaitu kita akan bahas mengenai zat makanan, menu makanan sehat, sistem pencernaan manusia, gangguan sistem pencernaan manusia, dan kita akan bandingkan sistem pencernaan manusia dan juga hewan ruminansia. Oke, sebelum masuk ke materi ini ya, Ibu mau kasih pretest dulu. Ini amanat dari Ibu Yuli ya. Ibu akan kasih pretest. Kalian boleh buka grupnya dulu. Ibu akan kasih waktu. Kasih tahu teman-temannya yang nggak masuk Zoom untuk mengerjakan pretest ya. Karena ini amanat dari Ibu Yuli. Ibu udah kirimkan, kalian kerjakan. Ibu akan kasih waktu sampai 9:02.
Oke. Oke, sekarang udah 9:12 menit. Kita langsung masuk aja ya ke materinya. Bentar, Ibu akan share screen dulu. Sudah muncul belum? Oke, kita masuk aja ke materinya, sistem pencernaan. Oke. Nah, seperti yang Ibu paparkan tadi, materinya itu ada zat makanan. Makanya di sini ada gambar zat makanan. Yang dicerna oleh sistem pencernaan yaitu adalah zat-zat makanan. Kita masuk aja ke zat makanan terlebih dahulu. Di sini zat makanan itu ada banyak ya. Contoh, kita aktif aja ya. Di sini belum ada Ibu Yuli masuk, jadi kita aktif aja. Kita fun aja. Dengan adanya Zoom ini, kalian nggak perlu ngerjain tugas seperti kelas-kelas yang lainnya. Oke, kita aktif aja ya. Kalian boleh on cam mic-nya. Oke, zat makanan di sini ada karbohidrat. Di sini ada susu, ada susu lagi. Ada gandum, ada nasi, ada roti juga. Lalu ada lemak. Lemak ini ada di susu juga, ada di hewan juga ya. Ada di ikan, ada di daging sapi. Lalu ada protein. Protein juga ada di susu. Lalu di sini ada vitamin. Vitamin itu banyaknya ada di buah-buahan ya. Dan juga ada di beberapa ikan. Lalu ada mineral dan juga air. Nah, fungsi dari zat makanan. Ada yang tahu nggak? Ada 3. Ayo dong. Siapa yang mau jawab? Masa nggak tahu sih? Oke. Yang pertama di sini ada penghasil energi ya. Lalu yang kedua ada zat pembangun. Yang ketiga ada zat pengatur. Zat penghasil energi, yaitu semua zat nutrisi yang menghasilkan kalori sebagai sumber energinya. Nah, contoh penghasil energi ini ada lemak, karbohidrat, dan juga protein. Lalu di sini ada zat pembangun. Nah, zat pembangun yaitu nutrisi. Nutrisi yang melaksanakan fungsinya di dalam tubuhnya. Contohnya itu adalah protein. Jadi selain protein penghasil energi, protein juga sebagai zat pembangun. Nah, untuk zat pengatur itu adalah vitamin, mineral, dan juga air yang memiliki fungsi sebagai regulasi atau pengaturan fungsi di dalam tubuh. Oke, kita akan bahas satu persatu mengenai zat makanan. Yang pertama di sini ada karbohidrat. Karbohidrat terbagi menjadi 3. Ada monosakarida, disakarida, polisakarida. Yang membedakannya itu adalah jumlah gugusnya. Kalau monosakarida itu adalah rumus awalnya C6H12O6. Kalau disakarida itu 2 kali lipatnya. Kalau polisakarida itu tergantung berapa kalinya, yaitu N. Oke, monosakarida terbagi menjadi glukosa, fruktosa, galaktosa, dan juga sukrosa. Contohnya di sini ada glukosa itu ada di dalam gula darah. Kalau fruktosa itu banyaknya di buah-buahan dan juga madu. Galaktosa ada di susu, sukrosa ada di tebu dan juga di buah bit. Kalau disakarida terbagi menjadi 2, laktosa contohnya susu. Maltosa contohnya biji-bijian dan juga kecambah. Polisakarida. Polisakarida itu disebut juga sebagai zat tepung ya. Contohnya itu ada di beras dan juga umbi-umbian yang mengandung banyak karbohidrat. Lalu ada glikogen, banyaknya itu ada di hati dan juga otot.
karbohidrat ini memiliki peranan penting ya, karena dia itu sebagai penghasil energi. Jadi kalau misalnya kalian nggak makan karbohidrat, nggak makan nasi, lemes lah kalian. Kita aktif aja ya di sini, nggak perlu malu-malu. Oke, yang kedua di sini ada lemak. Lemak ini terbagi menjadi dua, ada lemak jenuh dan juga tidak jenuh. Lemak jenuh ini lemak yang berasal dari hewan itu sendiri dan wujudnya itu padat. Dan itu berbahaya gitu untuk tubuh kita. Nah, contohnya ini berada di daging merah. Nah, kalau misalnya lemak tidak jenuh, itu berasalnya dari luar. Jadi contohnya itu tumbuhan. Jadi kan kalau misalnya sapi makan rumput, ya kan? Nah, ketika dimakan oleh si sapi tersebut, itu akan menjadi lemak yang jenuh. Nah, kalau kita makan langsung dari tumbuhannya, itu lemaknya tidak jenuh. Contohnya itu ada di minyak jagung, ada di bunga matahari, pokoknya ada di biji-bijian, dan juga ada di beberapa hewan. Kita lanjut lagi ke protein. Ada yang tahu nggak fungsi protein itu apa? Oke deh, sebelum ke fungsi protein. Sumber protein itu apa aja sih? Yuk dong. Open mic-nya. Telur, ikan. Ya, benar. Oke, telur dan ikan dan juga beberapa daging-dagingan. Oke, fungsinya yang pertama itu sebagai sumber energi ya. Yang kedua sebagai zat pembangun di dalam tubuh dan berperan juga sebagai berperan dalam sintesis zat-zat penting di dalam tubuh. Yang terakhir ini adalah perbaikan dan pemeliharaan jaringan tubuh. Nah, ini contohnya ada biji-bijian, ada susu, ada telur, ada daging juga. Kita masuk ke vitamin nih. Nah, vitamin ini tuh dibutuhin sama tubuhnya itu cuma sedikit. Tapi kalau kekurangan, fatal. Oke, kekurangan vitamin disebut juga avitaminosis. Nah, vitamin ini berperan penting terhadap pertumbuhan, pemeliharaan kesehatan, dan juga reproduksi manusia. Oke, vitamin ini tuh terbagi menjadi dua. Ada yang tahu nggak apa aja? Vitamin yang larut dalam air dan juga vitamin yang larut dalam lemak. Contohnya apa aja sih yang larut di dalam air? Nih, contohnya ada vitamin B1, B2, B3, B12, dan juga vitamin C. Kalau yang larut di dalam lemak, contohnya vitamin A, D, E, dan juga vitamin K. Kita lanjut ke mineral nih. Ada yang tahu nggak sih mineral tuh sumbernya tuh dari mana? Ayo dong. Siapa mau jawab? Air. Air. Masa? Selain itu, kalsium mineral bukan sih? Magnesium mineral atau bukan? Oke. Jadi mineral itu terbagi menjadi dua ya. Ada yang dibutuhkannya itu, dibutuhkannya itu banyak dan dibutuhkannya itu sedikit. Makanya disebutnya mineral makro dibutuhkannya itu banyak. Lebih dari 100 gram setiap harinya. Dan kalau mineral mikro itu dibutuhinnya kurang sampai dengan 100 gram per harinya. Contoh mineral makro ini ada Na, Ca, K, Mg. Itu memiliki sifat yang basa. Kalau untuk yang sifatnya asam, contohnya P, Cl, dan juga S. Kalian tahu nggak sih simbol-simbol dari ini tuh melambangkan apa aja? Coba dong. Ca, kalsium. Betul. Yuk, Muhammad Deoda nih. Na apa? Natrium. Kalau Mg nih, Mg paling gampang. Magnesium. Magnesium. Oke, kita lanjut ke mineral yang mikro. Mikro dibutuhkannya kurang dari sampai dengan 100 gram ya, kurang dari sampai dengan 100 gram. Contohnya di sini ada Fe, Cu, Co, I, Mn, Zm, Se, dan F.
Kalau Fe itu apa sih? Zat besi. Kalau Zn? Zinc ya. Oke, kita lanjut nih. Kalau ke air itu beda sendiri ya sama mineral. Kenapa sih beda sendiri? Karena memang kandungannya juga berbeda. Air itu dibutuhkannya banyak banget sama tubuh. Bahkan kalau misalkan kalian nggak makan nih selama beberapa hari, tapi kalian minum, kalian masih bisa bertahan hidup. Beda lagi kalau kalian makan tanpa minum. 2 hari, 3 hari kalian udah mati. Oke, fungsi dari air di dalam tubuh yaitu mengangkut nutrisi ke berbagai jaringan tubuh. Mengangkut sisa metabolisme dari jaringan keluar tubuh. Contohnya apa nih? Mengangkut sisa metabolisme dari jaringan ke keluar tubuh. Contohnya apa? Urin. Nah, media berbagai reaksi kimia di dalam tubuh. Lalu yang terakhir ada pelarut zat tertentu. Contohnya tadi apa coba? Contohnya tadi ada apa coba? Nih. Vitamin yang larut di dalam air dan juga vitamin larut di dalam lemak. Jadi, fungsi dari air melarutkan vitamin. Oke, kita masuk ke zat bergizi ya. Kemarin kalian udah ngerjain LKPD ya. Ibu apresiasi banget karena ibu udah periksa dan banyak banget yang ibu kasih nilai 100. Oke, makanan bergizi itu contohnya dari makanan 4 sehat 5 sempurna ya. Ada apa aja sih makanan 4 sehat 5 sempurna? Sebutin dong. Ayo dong. Masa nggak tahu sih? Nasi. Ayo dong. Susu, Susu. sayur, Sayur. Asin. Apa? Salman Buah. bilang apa? Ayo apa lagi? Masih banyak Buah. loh. daging, Bu. Daging. Oke. Oke, makanan-makanan tersebut kalau misalnya dikonsumsinya berlebihan itu juga nggak baik ya, bisa obesitas atau enggak bisa menyebabkan berbagai penyakit lah intinya, seperti gula darahnya jadi tinggi. Oke. Untuk mengatur keperluan gizi kita dari makanan, kita bisa nih pakai rumus IMT atau indeks massa tubuh, ya kan? Rumusnya gampang banget, yaitu cuma perlu berat badan dan juga tinggi badan. IMT, berat badan dibagi tinggi badan yang dikuadratkan. Oke. Nah, ketentuannya tuh ini ya, ada yang gizi kurang. Kalau misalnya nilainya itu 16 sampai 18, gizi baik 18,5 sampai dengan 25, gizi lebih itu dari 25 sampai 30, dan obesitas itu lebih dari 30 ya. Coba nih hitung, kalau misalnya ada anak dengan berat badan 55, terus tinggi badannya 165. Kira-kira IMT-nya berapa? Nah, nih. Ibu udah siapin, jadi ibu juga nggak ngitung. 55 dibagi 1,65. Ini harusnya udah, oh ya, ini dikuadratkan ya, karena berat badannya itu dalam meter, bukan dalam sentimeter. Dan hasilnya adalah 20,20. Jadi kalau misalnya IMT-nya 20,20, kira-kira masuknya ke gizi yang mana sih? Masuk ke sininya tuh gizi baik, gizi kurang, atau obesitas sih? Gizi baik. Gizi baik. Benar ya, gizi baik. Oke, kita masuk ke berat badan ideal. Kita juga bisa pakai berat badan ideal berdasarkan tinggi badan kita. Jangan-jangan nih orang-orang yang tinggi ternyata kurang nih berat badannya. Kita bisa hitung dengan tinggi badan dikurangi 100, dikurangi 10% dari tinggi badan dikurangi 100. Contohnya dari tinggi badan yang 65 ini ya. Nih, contoh anak dengan tinggi badan 165. 165 dikurangi 100. Jadi berapa? 65 kan? Nah, dikurangi 10% dari 65. Hasil 58,5. Coba kalian
hitung tinggi. Kemarin udah ya kemarin kalian udah ngitung kan ya di LKPD. Oke, kita masuk ke BMR. BMR ini kita menghitung berapa banyak energi atau dalam bentuk kalor yang dibutuhkan oleh tubuh saat kita istirahat. Nah, rumusnya ini beda-beda ya. Kalau misalnya sebenarnya sama, tapi yang membedakannya itu adalah indeksnya. Indeksnya itu berdasarkan umur dan juga jenis kelamin. Kalau misalnya laki-laki itu indeksnya 1, itu umurnya kurang dari 50 tahun. Kalau di atas 50 tahun, itu 0,9 indeksnya. Kalau wanita, umur biasa, umur kayak kita, itu 0,9. Kalau di atas 50 tahun, indeksnya 0,8. Contohnya di sini, ada nenek-nenek nih, umurnya 80 tahun, dengan berat badan 60. Nah, BMR-nya sekitar 1152 kalori. Oke, kita masuk nih ke sistem pencernaan. Ada yang tahu nggak? Oke, sebutin nih. Di sini kan udah ada gambarnya. Ibu pengen dong kalian nyebutin mana aja yang termasuk ke organ-organ sistem pencernaan makanan. Coba, ayo. On-kan mic-nya. Rongga mulut. Mulut, Ya. Terus, lambung, lambung. Terus, usus halus, usus besar, ya. Yang terakhir, Esofagus. bagus. Ini? Anus. Oke, kita lihat dulu nih. Makanan masuk ke dalam sistem pencernaan tuh kayak gimana sih? Nih, masuk ke esofagus, masuk ke lambung, ke usus halus, lalu akan masuk ke usus besar, dan berakhir di rektum. Habis itu baru dikeluarkan melalui lubang anus. Oke, kita masuk ke yang pertama, yaitu ada rongga mulut. Di rongga mulut itu ada lidah dan juga gigi. Fungsi dari lidah ada yang tahu nggak? indera perasa, Iya, betul. Selain indera perasa, lidah juga membolak-balikan makanan. Jadi biar makanannya itu tercacah oleh gigi secara merata. Selain itu juga mendorong makanan agar masuk ke esofagus. Ya. Lalu di sini ada gigi. Gigi ini berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus. Tapi tidak halus banget seperti bubur ya, tidak. Hanya halus, masih kalau diibaratkan batu kayak kerikil gitu ya. Nah, gigi ini pencernaan secara mekanis. Kalau misalnya di mulut ada pencernaan secara kimiawi nggak sih? Ada menggunakan apa? Enzim. Enzim. Oke, enzim ini dihasilkan oleh kelenjar ludah ya yang ada di rongga mulut. Nah, kelenjarnya ini ada 3 nih. Ada kelenjar parotis, kelenjar submandibularis, dan satu lagi sublingualis. Nah, letak-letaknya yang pertama ada di bawah telinga. Yang pertama parotis itu ada di bawah telinga ya di sini. Lalu ada kelenjar submandibularis. Submandibularis ini ada di rahang bawah. Di sini ya. Ini rahang atas, ini rahang bawah. Lalu di sini ada kelenjar sublingualis, yaitu terletak di bawah lidah. Oke, ada pencernaan secara enzim. Ada enzim apa aja sih di dalam mulut? Ada yang tahu nggak? Nih, enzim petialin mengubah makanan di dalam mulut yang mengandung karbohidrat. Karbohidrat itu mengandung ada sedikit gula ya, yaitu amilum, menjadi gula sederhana, yaitu maltosa. Kita masuk ke esofagus ya. Kita masuk ke esofagus. Esofagus itu saluran ya, saluran yang menghubungkan antara mulut ke lambung. Fungsi dari kerongkongan ini sebagai jalan makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju ke lambung. Nah, di esofagus ini itu menggunakan gerakan peristaltik ya untuk mendorong makanan sampai ke dalam lambung. Seperti ini ya. Jadi awalnya tuh rapat. Kalau misalnya ada makanan, itu bakal ngegembung kayak gini sampai akhirnya masuk ke lambung. Nih.
Ini tuh lambung. Nah, otot-otot di dalam kerongkongan itu akan berkontraksi secara bergelombang. Jadi kan kalau misalnya di kerongkongan itu tuh nggak mulus seperti pipa ya, tapi ada seperti semacam cincin-cincin. Nah, cincin-cincin itu tuh sangat lentur, bisa mengempis dan juga mengembang. Nah, gerakannya itu menggunakan gerakan peristaltik ya. Oke, kita lanjut ke lambung. Lambung itu tuh terbagi menjadi 3 bagian utama. Ada yang tahu nggak bagiannya apa aja? Ini. Bagian yang menghubungkan antara kerongkongan dan juga lambung. Di sini ada kardiak. Nah, lalu yang membulat nih, agak sedikit membulat, seperti kantung, ini namanya fundus. Lalu yang menghubungkan antara lambung dan juga usus halus, namanya pilorus. Nah, di dalam lambung ini tuh ada yang namanya mukosa. Nah, mukosa ini itu akan melindungi dinding lambung dari asam lambung yang dihasilkan oleh lambung. Kenapa sih harus ada mukosa sebagai pelindung? Karena dinding lambung itu kan HCl, memiliki sifat yang asam. Kalau misalnya nggak dilapisi, dinding lambungnya bakalan langsung bolong karena si asam HCl tersebut. Nih ya, bagian-bagian dari lambung. Oke, di sini, nah di lambung ini tuh ada juga pencernaan secara enzimatis dan juga secara mekanik. Secara mekaniknya, makanan itu akan diremas oleh dinding lambung, sampai akhirnya makanan itu menjadi halus. Selain itu juga menggunakan bantuan enzim dan juga asam lambung atau disebut juga HCl. Nah, HCl itu kan akan mengaktifasi dinding lambung sampai akhirnya menghasilkan pepsinogen. Nah, pepsinogen ini akan mengaktifkan sebuah enzim, yaitu enzim pepsin. Enzim pepsin ini mengubah protein menjadi apa? Ayo, ini sudah ada loh. Menjadi protease dan juga pepton. Lalu di sini ada enzim renin yang berfungsi menggumpalkan kasein susu. Lalu ada lipase yang berfungsi untuk mencerna lemak. Setelah dari lambung nih, makanan yang udah halus menjadi kim karena sudah melalui pencernaan secara enzimatik dan juga secara kimiawi, akan masuk ke mana coba? Usus halus. Usus halus. Kita bahas nih usus halus. Usus halus ini terbagi menjadi 3 ya. Ada duodenum atau usus 12 jari, lalu ada usus kosong atau jejunum, lalu ada usus penyerapan atau ileum. Usus 12 jari di sini juga ada sedikit penyerapan ya, tapi tidak maksimal. Nah, di usus kosong atau jejunum itu terjadi penyerapan. Contohnya penyerapan gula, asam amino, dan juga lemak. Nah, kalau usus penyerapan atau ileum itu menyerap semua zat-zat yang belum terserap oleh usus halus dari sebelumnya. Jadi urutannya itu masuk ke usus 12 jari dulu, baru masuk ke jejunum, baru masuk ke ileum. Nah, di ileum ini tuh banyaknya menyerap vitamin B12 dan juga garam empedu. Nah, di dalam usus halus ini juga ada beberapa enzim yang dibutuhkan ya, yang maksudnya itu yang berperan juga nih dalam penyerapan, karena makanan itu yang diserapnya tidak langsung makanan, tapi berupa partikel-partikel kecil atau partikel kecil, bukan makanannya, tapi partikel-partikel yang lebih kecil, itu sampai akhirnya nanti diserap dan masuk di dalam darah, baru diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, enzim-enzim yang berperan di usus halus ini itu berasal dari hati, pankreas, dan juga dinding-dinding dari usus halus tersebut. Nah, enzim tersebut itu akan memecah molekul yang kompleks. Itu menjadi molekul yang sederhana dan mengabsorpsinya di dalam aliran darah. Susah amat sih, mengabsorpsinya di dalam aliran darah. Oke. Nih, ini adalah enzim-enzim yang berperan di dalam usus halus ya. Ada amilase, protease, dan juga lipase. Nah, amilase di sini memecah karbohidrat
menjadi gula yang lebih sederhana. Nah, amilase ini terbagi menjadi 3 nih. Ada sukrase, maltase, dan juga laktase. Kalau sukrase memecah sukrosa menjadi monosakarida dan disakarida. Kalau maltase menjadi memecah maltosa menjadi glukosa, lalu ada laktase, memecah laktosa menjadi glukosa dan juga galaktosa. Lalu ada enzim protease yang berfungsi memecah protein menjadi asam amino. Lalu ada lipase, memecah lipid menjadi gliserol. Lipid ini berupa alkohol dalam bentuk gula sederhana. Nah, lipid ini berperan dalam penyimpanan energi dan mendukung kesehatan sel. Kita lanjut lagi. Setelah dari usus halus, kita kemana nih? Makanan bakalan masuk kemana nih? Usus besar. Usus besar. Kira-kira di usus besar itu ada proses pencernaan apa sih? Apa cuma lewat doang atau ada yang lainnya? Nih ya, usus besar atau disebut juga intestinum cruentum. Berfungsi mengabsorpsi air, membentuk massa feses, membentuk lendir untuk melumasi permukaan mukosa, bentuknya mukosa ya, dan terdapat juga bakteri E. coli. Oke, selain mengabsorpsi air, usus besar ini itu akan menyerap yang namanya garam dan juga mineral yang tersisa. Yang tersisa dari sisa makanan yang telah diserap sebelumnya ya. Nah, di sini tuh ada gambar usus besar nih. Ada gambar usus besar. Ini tuh sebenarnya terbagi menjadi 3 bagian utama. Yang naik ke atas disebutnya descendant. Yang lurus ke samping disebutnya transversum. Yang ke bawah disebutnya descendant. Nah, feses ini itu kan masuk di sini akan diserap air dan juga mineralnya dan akan mengalami pembusukan oleh bakteri Escherichia coli. Makanya feses kita itu sangat bau ya, bau busuk, istilahnya kayak bau makanan busuk. Nah, feses itu tuh akan disimpan, sebenarnya akan disimpan dulu ya, sampai akhirnya nanti tuh ada rangsangan kita kebelet. Nah, disimpannya itu di mana? Di rektum. Jadi rektum sama anus itu beda. Rektum itu biasanya tempat menyimpan feses, sementara sebelum nanti ada rangsangan untuk buang air besar. Nah, kalau anus itu adalah lubangnya, lubang pembuangan. Nah, jadi gimana sih rangsangan biar atau gimana ya? Gimana sih kita kok bisa ngerasa atau terangsang buang air besar? Itu sebenarnya ada 2 ya. Satu, itu rangsangan memang dari motorik kita, dari sel saraf kita. Yang kedua, itu karena kita makan lagi, sehingga itu akan memunculkan rangsangan kita kebelet. Karena makanan yang udah disimpan di rektum, terus kita masuk makanan lagi sampai ke usus, sampai ke lambung, itu makanan akan terdorong karena rektumnya sudah terisi. Makanya feses yang sebelumnya itu akan keluar. Nah, jadi lambung dan usus halus ini akan terisi kembali, sehingga akan terjadi rangsangan pada kolon yang menyebabkan defekasi. Defekasi itu ada rangsangan ingin buang air besar ya. Nah, rangsangan tersebut disebutnya adalah rangsangan refleks gastrokolitik, yaitu merupakan maksudnya itu adalah refleks yang sadar. Makanya ketika kita kebelet kita tuh sadar kita tuh kebelet gitu. Kalau misalnya nggak sadar, ya tiba-tiba keluar, kan aneh ya. Masa feses kita tiba-tiba keluar begitu aja gitu. Nah, oke, selain itu juga setelah adanya rangsangan, kita kan kita juga punya rangsangan sendiri untuk mengejan. Nah, ketika mengejan itu akan ada kontraksi. Yang pertama, kontraksi dari otot-otot perut. Nah, otot-otot perutnya itu akan melonggar, tetapi otot-otot di dalam usus besar dan usus halus dan rektumnya
itu akan mengencang sehingga akan terjadi dorongan feses keluar. Oke, kita lanjut nih ke apa? Gangguan sistem pencernaan. Nah, kemarin kita juga udah kalian udah ngerjain LKPD dan di situ juga ada gangguan sistem pencernaan. Kalian udah banyak banget di situ ngisinya dan berbagai macam penyakit. Ibu akan jelaskan nih hanya beberapa aja ya, hanya 5. MAH ini merupakan peradangan pada lambung akibat produksi HCl yang berlebih dari makanan yang masuk ke dalam lambung. Yang intinya MAH ini itu makanan di dalam lambung dan juga si HCl-nya itu lebih banyak HCl dibandingkan makanannya. Sehingga si HCl ini tuh akan mengikis dinding lambung sehingga kalian akan merasa sakit lambungnya dan itu disebutnya MAH. Lalu di sini ada GERD atau gastroesophageal reflux disease yang merupakan gangguan lambung akibat dari asam lambungnya yang naik sampai ke kerongkongan. Jadi hati-hati aja ya. Kalau misalnya kalian ngerasa, ih aku tuh sakit MAH gitu. Ternyata sakit MAH-nya tuh sampai ke kerasanya tuh sampai ke kerongkongan nih, sampai ke kerongkongan. Ternyata itu tuh bukan MAH, tapi namanya GERD. Jadi biasanya orang yang kena penyakit GERD itu biasanya juga kena penyakit MAH, gitu ya. Lalu di sini ada diare. Nah, diare ini merupakan keluarnya feses dalam bentuk yang encer akibat infeksi pada kolon. Oke, jadi infeksi pada kolon ini artinya kalian makan makanan yang kotor sampai makanan itu tuh ada bakterinya. Dan bakteri itu tuh menyebabkan infeksi pada kolon kalian. Lalu di sini ada malnutrisi. Malnutrisi ini tuh ada banyak ya, seperti kekurangan gizi atau kelebihan gizi seperti obesitas dan juga seperti apa ya? Penyakit gula darah atau disebutnya apa sih? Ada yang tahu nggak disebutnya apa? Masa sih nggak ada yang tahu apa penyakit gula darah? Diabetes. Ya, itu. Diabetes itu sebenarnya ada beberapa tipe ya, ada tipe 2, ada tipe 3, itu banyak ya, dan itu sangat berbahaya. Makanya, seperti yang Ibu bilang tadi, kalian makan itu sesuai dengan porsinya, seperti yang dibutuhkan oleh tubuh kalian. Jangan sampai kalian itu kena obesitas. Ibu belum tahu nih, belum lihat nih kalian, apakah kalian punya badan yang besar atau badan yang terlalu kurus. Kemarin sih ada yang udah mengisi ya. Ibu bisa lihat dari situ. Oke, gangguan kesehatan gizi yang terjadi itu karena kelebihan, kekurangan, dan ketidakseimbangan gizi. Makanya perlu diukur, perlu ditakar asupan gizi kalian. Terutama kalian masih dalam masa pertumbuhan. Lalu di sini ada sariawan. Ternyata sariawan itu termasuk ke dalam gangguan sistem pencernaan ya, karena terjadinya di rongga mulut. Rongga mulut termasuk ke dalam sistem pencernaan manusia juga. Nah, sariawan ini merupakan peradangan pada jaringan halus pada rongga mulut ya. Jadi biasanya suka ada muncul benjol atau kayak semacam benjol tapi isinya tuh kayak putih bening nanah gitu. Nah, stomatitis dapat terjadi pada di pipi, di gusi, di bibir, di lidah yang dipengaruhi oleh kebersihan mulut dan kerusakan membran mukosa. Jadi kalau misalnya nih, kerusakan membran mukosa itu biasanya karena kalian makan makanan yang asam atau asin atau makanan-makanan yang kasar. Gitu ya. Oke. Nah, tadi kan Ibu udah jelasin nih sistem pencernaan pada manusia. Ibu sekarang Ibu akan bandingkan nih sistem pencernaan pada hewan juga. Kalian ada yang tahu nggak hewan ruminansia? Contoh hewan ruminansia deh. Ada yang tahu nggak? Atau kalian belum pernah dengar hewan ruminansia itu apa? Belum? Jadi hewan ruminansia itu nih, contohnya dari gambar ini nih. Tapi nggak cuma sapi aja. Kambing juga ruminansia, domba juga, kuda juga ruminansia. Yang membedakan itu apa sih? Nih. Ini tuh apa sih, gambar apa? Ini tuh lambung. Jadi ini tuh lambung pada hewan ruminansia. Jadi lambungnya itu ada 4 ya.
Ada 4 lambung. Ada rumen, retikulum, omasum, sama abomasum. Dan juga selain itu pengunyahan di mulutnya oleh hewan ini itu 2 kali. Setelah masuk ke lambung, makanan masuk lagi ke mulut, dikunyah lagi, masuk ke lambung lagi. Nih, makanan dari mulut itu secara mekanik dikunyah, lalu masuk ke esofagus kan. Nah, masuk ke esofagus, didorong secara peristaltik, masuk ke rumen. Rumen ini lambung pertama ya. Nah, rumen ini sebagai tempat penyimpanannya dan juga sebagai fermentasi oleh mikroba. Ya kan, selain itu juga tempat pencampuran makanan. Lalu masuk lagi nih ke retikulum. Nah, retikulum ini sebagai tempat fermentasi oleh mikroorganisme. Contohnya itu kayak apa ya? Protista. Nah, makanan ini akan dibentuk bulatan-bulatan berupa bolus. Disebutnya bolus ya. Nah, pada saat hewan ini istirahat, pada saat hewan ini kayak lagi lungsai lah, udah selesai makan, enaknya leha-leha. Nah, makanan itu akan masuk lagi, akan keluar lagi melalui kerongkongan sampai akhirnya masuk lagi ke mulut. Di mulut, secara mekanik lagi, dikunyah lagi sampai dengan halus. Nah, dari mulut langsung masuk ke omasum. Oke, kita lihat gambar sebelumnya. Jadi kan tadi dari masuk nih, dari rumen, retikulum, mulut ke omasum, lalu ke abomasum. Rumen itu yang mana nih? Yang besar ini. Jadi dari nih, makanan masuk ya. Makanan masuk dari sini, masuk ke rumen. Dari masuk ke rumen, ini akan muter balik, masuk ke kemana? Ke retikulum. Dari retikulum, itu akan balik lagi ke mulut. Nah, lalu masuk ke omasum. Omasum ini disebut juga sebagai perut buku, karena bentuknya itu seperti lipatan-lipatan buku gitu, yang mengarahnya itu lebih mengarah ke longitudinal. Nah, pencernaan pada omasum ini juga pencernaan melalui dengan fermentasi mikroorganisme. Nah, lalu akan masuk ke abomasum. Nah, abomasum ini biasanya disebut juga sebagai lambung aslinya. Nah, di abomasum makanan ini akan dicerna kembali dengan bantuan asam klorida atau asam lambung dan berbagai enzim. Nah, asam klorida ini akan membantu mengaktifkan enzim pepsinogen juga, sama seperti di manusia, dan melakukan sistem pencernaan kembali. Lalu akan masuk ke usus halus. Di usus halus ini juga penyerapan dimulai dari duodenum, jejunum, sampai ke ileum. Nah, lalu masuk ke usus besar, terjadi penyerapan garam dan mineral juga, sampai akhirnya masuk ke rektum. Kotoran akan disimpan di rektum, sampai akhirnya nanti akan dikeluarkan. Oke, udah selesai nih ya. Materinya udah selesai. Ada yang mau ditanyain nggak? Sebelum nanti bakalan ada post test lagi. Ada yang mau ditanyain nggak? Yakin udah ngerti? Nanti ujian kalang kabut lagi. Sama ibu tuh santai aja ya. Tenang karena kita masih sama-sama muda. Oke, kalau nggak ada yang mau nyimpulin nggak? Bisa sih nggak mau ada yang nyimpulin, ibu tunjuk nih. Ini yang pada off cam, ada nggak sih orangnya yang jangan ditinggal tidur lagi? Oke, mau disimpulin nggak nih? Ayo dong, siapa yang mau nyimpulin? Ibu tunjuk loh. Jangan, Bu. Ayo dong, siapa nih yang sukarela? Oke, kita simpulin bareng-bareng ya. Coba, Nurul insania. Coba sebutkan zat makanan. Ada apa aja? Dari mulai karbohidrat. Terus? Baik, Bu. Zat makanan ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral. Oke, bagus. Coba Ira, kalau Ira nih. Ira ada sistem pencernaan tadi, organnya ada apa aja? Dimulai dari rongga mulut. Ada rongga mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, anus. Ya, benar. Oke.
Materinya kan udah selesai ya. Setelah ini, kalian juga bakalan ngerjain post test. Ibu akan share post testnya. Mana? Post testnya masih soal yang sama kayak tadi. Jadi nggak akan susah. 4C. Nah, coba kalian kerjain dulu post testnya. Udah Ibu share ya di grup. Teman-temannya kasih tahu juga yang belum masuk ke Zoom. Suruh kerjain post testnya. Ibu maklumin ya yang nggak masuk ke Zoom. Takutnya memang nggak punya kuota. Oke, Ibu kasih waktu sampai 9:57 deh. Iya, 9:57. So, kerjain dulu ya.
Oke, sambil kalian ngejawab post test, di sini ada yang nanya, Ibu, kenapa faring nggak masuk ke saluran pencernaan? Faring itu masuknya ke saluran pernapasan ya. Faring itu masuknya ke saluran pernapasan. Jadi nggak ngelewatin, jadi makanan nggak lewat ke situ. Kalau lewat ke situ, masuk paru-paru nanti ya. Oh, kerongkongan dan esofagus. Kerongkongan sama esofagus itu sama. Kerongkongan itu nama lainnya esofagus. Jadi kalau misalnya di sistem pernapasan itu ada faring sama laring, kalau di sistem pencernaan itu namanya kerongkongan atau esofagus. Oke, sudah 9:57. Jadi hari ini kita udah bahas mengenai jenis-jenis zat makanan, menu makanan sehat, struktur dan fungsi organ sistem pencernaan, gangguan sistem pencernaan, dan satu lagi perbandingan antara sistem pencernaan hewan dan juga sistem pencernaan manusia dan juga hewan ruminansia. Pertemuan kita sampai di sini aja. Untuk pertemuan berikutnya itu kan penugasan ya. Itu sudah masuk ke sistem pernapasan. Oke. Sekian dari Ibu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat Waalaikumsalam. menjalankan aktivitas Waalaikumsalam. selanjutnya. Baik, Ibu.